Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Baiklah, pertanyaan yang pertama, lupa lagi tuh yang pertama itu. Oh iya, ya kenapa khotib datangnya akhir waktu gitu ya? Nah, ya. Jadi bagi selain khotib itu disunahkan melaksanakan kesunahan bukur ya, kesunahan berangkat pagi awal waktu lah. Tapi untuk khotib itu tidak disunahkan melaksanakan kesunahan bukur ya, tidak disunahkan melaksanakan kesunahan berangkat pagi. Untuk khotibah berangkatnya itu nanti aja menjelang khutbah. Alasannya apa atau dalilnya apa? Dalilnya ya karena Rasul seperti itu, itba'an din Nabi, mengikuti jejak Nabi, di mana baginda Nabi selalu datang ke masjid untuk Jumatan itu menjelang khutbah aja, karena baginda Nabi selalu menjadi khotib. Nah, dari pekerjaan baginda Nabi ini dijadikan dalil oleh ulama fuqaha bahwa buat khotib mah tidak ada kesunahan melaksanakan kesunahan bukur, kesunahan berangkat pagi. Nah itu ya. Lalu yang kedua, makmum muafik itu harus baca Fatihah sampai selesai. Saya bagi dulu, pertama makmum masbuk, kedua makmum muafik. Definisi makmum masbuk adalah makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk dipakai baca Fatihah ketika berdiri bareng dengan imam. Itu makmum masbuk Fatihah. Seperti masuk masjid, imam lagi baca surat, udah mau beres lagi, kita ngemakmum. Sholli fardhul maghribi salah salukati mustaqbil ta'ala, baru dapat 2 ayat baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, imam ruku. Nah, maka kita dihukumi makmum masbuk Fatihah karena tidak menemukan waktu yang cukup untuk dipakai baca Fatihah ketika berdiri bareng dengan imam. Hukum untuk masbuk Fatihah, imam ruku ikut ruku dengan imam. Kekurangan Fatihah ditanggung oleh imam. Berdasarkan hadis al-imamu dhaminun, imam dapat menanggung jawab kekurangan Fatihah makmum masbuk. Nah, itu hukum untuk makmum masbuk. Lalu hukum untuk makmum muafik. Makmum muafik itu adalah makmum yang menemukan waktu yang cukup untuk dipakai baca Fatihah ketika berdiri bareng dengan imam. Hukum untuk makmum muafik harus baca Fatihah sampai selesai. Nah, tadi permasalahannya kita makmum muafik karena kita ngemakmum dari awal kan, cuman karena kengalenan kita atau karena kita ngelamun aturan baca Fatihah, malah enggak kita yang ngelamun. Begitu imam mau ruku baru kita ingat, astagfirullahaladzim, bukan baca Fatihah gue tadi, malah ingetin si Sarwiti. Nah, maka kita nggak boleh ikut ruku karena kita makmum muafik harus baca Fatihah sampai selesai. Jadi kita harus baca Fatihah sampai selesai. Otomatis kita ketinggalan kan. Nah, maka ketinggalannya kita itu termasuk takhalluf bi uzrin ya. Termasuk ketinggalan yang ada uzur. Hukum untuk orang yang ketinggalan ada uzur itu, yang penting jangan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. 3 rukun yang panjang itu 1 ruku, kedua sujud pertama, ketiga sujud kedua. Artinya harus keburu ruku
sebelum imam bangun dari sujud kedua, seperti itu. Paham ya? Ya, betul. Disyaratkan untuk dua khutbah Jum'ah itu harus pakai bahasa Arab. Tapi yang diharuskan pakai bahasa Arab itu rukun khutbahnya yang 5. Hamdalah, rukun khutbah itu ada 5 ya. 1 hamdalah, kedua sholawat, ketiga wasiat, keempat ayat, kelima doa. Dalam khutbah pertama 4 biasanya yang dibaca oleh khotib itu. Pertama hamdalah, kedua sholawat, 3 wasiat, keempat ayat. Nanti dalam khutbah kedua 4 juga hamdalah, sholawat, wasiat, doa. Jadi rukun khutbah yang 5-nya itu harus pakai bahasa Arab. Hamdalahnya harus pakai bahasa Arab, sholawatnya harus pakai bahasa Arab, wasiatnya harus pakai bahasa Arab, ayatnya harus pakai bahasa Arab, doanya juga harus pakai bahasa Arab. Cuman boleh diterjemahkan. Jadi ayatnya dulu, misalnya kita bacakan pakai bahasa Arab tuh. Nanti setelah ayatnya kita baca pakai bahasa Arab, kita terjemahkan, kita jelaskan gitu, pakai bahasa kita, nggak apa. Boleh gitu. Jadi yang penting rukun khutbahnya yang 5 itu yang harus pakai bahasa Arab. Hamdalah, sholawat, wasiat, ayat, dan doa. Adapun wasiatnya setelah kita baca pakai bahasa Arab, ayatnya setelah kita baca pakai bahasa Arab, terus kita jelaskan itu pakai bahasa kita, yaitu nggak apa. Nah, yang nggak boleh itu hamdalahnya pakai bahasa kita, sholawatnya pakai bahasa kita, wasiatnya pakai bahasa kita, ayatnya pakai bahasa kita, doanya pakai bahasa kita. Nah, itu yang nggak boleh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Shalawat salam untuk baginda Nabi dan keluarganya dan sahabatnya. Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Dan jangan kalian pakai bahasa itu yang nggak boleh, Pak. Paham ya? Ya. Jadi pakai isim domir sholawatnya. Contoh seperti Allahumma sholli ala sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Umpama sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum ada marji sebelumnya ya nggak boleh. Karena bolehnya pakai redaksi isim domir itu kalau sudah ada marji sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya begini, alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah kan? Kalau sholawatnya pakai isim domir, sallallahu alaihi wasallam, ya, kan belum ada marji. Jadi harus pakai isim zahiri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Jadi harus pakai isim zahir karena belum ada marji sebelumnya.